klien ya. Ya. Perusahaan itu cari laporannya ke kantor pusat yang di luar negeri itu cepat. Nah itu juga akan lebih cepat klien itu menerima, kita menentukan harga kemudian dapetin klien lebih cepat juga. Ya, karena kita sudah tahu kira-kira biaya tahun 2024 itu seperti apa. Ya. Dengan adanya formulasi-formulasi seperti ini. Itulah yang makanya memang kepastian daripada perhitungan itu sangat penting di dalam dunia usaha. Sebenarnya kita itu punya tanggapan bisa per KPU Kabupaten Kota. Kalau dia pakai Saya ke Bang Raffi. Tentunya bertolak belakang ini. 15% gimana Bang? Ya, kalau dari kita tentu itu sah-sah saja ya. Ya. Namanya permintaan ya kawan-kawan buruh tentu punya dasar-dasar tersendiri kenapa minta 15%. Tadi Ya. sampaikan juga oleh Mas Papto ya. Sebagai permintaan itu sah-sah saja. Tapi kita tahu bersama bahwasanya pemerintah itu sudah mengeluarkan PP 51 PP tahun 51, 2023. Nah tentunya di situ ada juga ketika kita menyatakan taat bernegara tentunya terutama aparat pemerintahan, gubernur dan wali kota dalam hal ini akan patuh kepada PP 51 tersebut. Ya, kita pun juga begitu ketika pemerintah kemudian menetapkan upah sesuai PP 51 tahun 2023 maka kita akan juga patuhi ikuti begitu. Jadi sesuai PP 51 tahun 2023 itu sudah cukup kalau dilihat itu sudah cukup fair ya sebenarnya. Di situ sudah terangkum yang namanya inflasi, ya inflasi daerah, artinya di sini inflasi provinsi. Inflasi itu apa? Inflasi itu adalah gambaran dari keranjang belanjaan konsumen. Ya kalau kita belajar ilmunya itu adalah keranjang belanjaan, potret dari keranjang belanjaan konsumen. Jadi biaya hidup pekerja itu sebenarnya tercermin dari inflasi. Ya ketika inflasi naik 2%, 5%, 3% itu adalah merupakan naiknya biaya hidup rata-rata konsumen, termasuk dalam itu adalah pekerja. Nah, jadi di situ formulasinya sudah memasukkan inflasi dan itu full ya. Inflasi itu full dimasukkan. Apakah itu 2%, 5%, nah itu kenaikannya itu full sebesar inflasi itu. Plus, ya ini plus ya, ditambah dengan pertumbuhan ekonomi. Apa itu pertumbuhan ekonomi? Nanti Alfa nanti di belakang. Pertumbuhan ekonomi adalah share, kue, ibaratnya kue Mas Agus. Jadi kue yang kita nikmati bersama. Ada kue, ada peran pemerintah di situ. Ada peran pekerja di situ, ada peran pemerintah juga di situ yang menaikkan kue itu sehingga bertumbuhlah ekonomi itu. Ada belanjanya konsumen, ada belanjanya perusahaan, ada belanjanya pemerintah. Jadi itu yang menaikkan pertumbuhan ekonomi itu. Nah, di PP 78 2015, nah, kita kembali ke PP 78 2015, itu semua dijumlahkan. Inflasi plus dengan pertumbuhan ekonomi, itulah kenaikan UMK atau UMP. Itu tahun 2015 yang lalu ya, sampai kalau nggak salah itu lumayan lama ya, berlaku 3 tahun lah. Nah itu ternyata pelipatannya itu kenaikan upah itu tidak lagi linear tapi sudah kuadrat, jadi fungsi kuadrat. Jadi itu dianggap oleh pemerintah itu membebani pengusaha, ternyata terlalu berat waktu itu. Nah, sehingga di situ pemerintah memasukkan satu variabel lagi yang namanya alfa. Apa itu alfa? Alfa itu adalah kontribusi pekerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi kontribusi dari seluruh pekerja di seluruh provinsi terhadap pertumbuhan ekonomi. Itu disurvei oleh kawan-kawan Universitas Indonesia. Itu yang terendah sampai yang tertinggi itu bergerak dari 0,1 sampai ke 0,3. Ya, yang paling tinggi itu Maluku Utara, itu 0,3 lebih. 0,3 lebih. Nah itu ternyata gerakannya itu dari 0,1 sampai 0,3. Ya, Kepri ya, untuk Kepri itu hanya 0,14. Jadi kontribusi pekerja terhadap pertumbuhan ekonomi itu hanya 0,14. Nah itulah yang diputuskan kemudian oleh pemerintah. Alfa itu bergerak dari 0,1 sampai 0,3. Ya. Nah artinya share tadi sebagian disumbang oleh pengusaha dan pemerintah, sebagian oleh pekerja. Nah, yang bagian pekerja dibalikkan ke pekerja dalam bentuk
upah, kenaikan upah. Ya, nah itulah yang kembali ke kawan-kawan pekerja sebagai bentuk dalam alfa. Jadi alfa dikalikan dengan pertumbuhan ekonomi. Ya. Itu kembali dalam bentuk kenaikan upah. Jadi kalau dikaji sebenarnya memang inflasi itu adalah penyesuaian, itu belum menaikkan Mas Agus. Jadi kalau biaya hidup kan naik ya. Betul. Ketika dinaikkan sesuai inflasi berarti belum ada kenaikan masih ya. penyesuaian. Nah, yang kenaikan sebenarnya tadi adalah alfa dikali dengan Pertumbuhan. pertumbuhan ekonomi tadi. Nah, itu yang kenaikan sebenarnya. Nah, untuk Batam itu sebenarnya sudah bisa diprediksi. Itu benar seperti Mas Prapto sampaikan, itu sebenarnya sudah bisa diprediksi. Berapa persen kira-kira? Kalau Kepri itu inflasinya 2%, Ya. 2,05 kalau tidak salah, 2,05%. Pertumbuhan ekonomi itu yang tahun 2022 Batam ya, ini inflasinya inflasi provinsi, pertumbuhan ekonominya pertumbuhan ekonomi Batam. Ya. Pertumbuhan ekonomi Batam itu adalah 6,8%. Nah, Ya. tinggal kita kalikan saja dengan salah satunya apakah 0,1, 0,2 atau 0,3. Nah, kita ambillah yang tertinggi Ya, misalkan. 0,3 misalnya. 0,3. Ya. 0,3 dikali 6,8%, dapatnya 2%. Ya. Nah, 2% tambah tadi 2% inflasi, ya Sekitar 4%. 4,05 Ya. atau 4,1% lah. Ya. Ya, dengan begitu sebenarnya sudah bisa diprediksi bahwasanya kenaikan UMK Batam tahun 2024 itu 4,1% dengan rupiahnya itu sekitar Rp185.000 kenaikan. Nah, itu kalau kita pakai angka alfa 0,3. Nah, ini tujuannya apa? Bagi pemerintah itu, bagi perusahaan ya, ini Mas Agus, itu adalah mempercepat perusahaan itu menyusun proyeksi usahanya untuk 2024. Artinya kalau perusahaan itu jauh-jauh hari sudah bisa memprediksi, maka akan cepat juga kita mencari klien ya. Perusahaan itu cari laporannya ke kantor pusat yang di luar negeri itu cepat. Nah, itu juga akan lebih cepat klien itu menerima, kita menentukan harga, kemudian dapetin klien lebih cepat juga. Ya, karena kita sudah tahu kira-kira biaya tahun 2024 itu seperti apa. Ya. Dengan adanya formulasi-formulasi seperti ini. Itulah yang makanya memang kepastian daripada perhitungan itu sangat penting di dalam dunia usaha. Begitu. Jadi benar tadi bahwasanya ada pengusaha yang sanggup bayar di atas UMK. Nah, itu kita selalu dorong ya. Bagi pengusaha atau perusahaan yang sanggup membayar di atas UMK, bayarlah di atas UMK. Kenapa? Karena nggak selalu harus UMK jadi patokan. Betul, ya. Nah, kenapa? Karena upah itu sebenarnya juga sebagai motivasi bagi pekerja. Jadi ketika dia dibayar di atas upah rata-rata, biasa akan muncul yang namanya sense of ownership. Ya. Rasa memiliki ke perusahaan, rasa setia ke perusahaan, produktivitasnya akan meningkat dan enggan untuk pindah. Nah, ini pindah-pindah ini juga masalah Mas Agus. Jadi kalau misalkan karyawannya sering pindah-pindah, perusahaannya juga rugi. Ya, itu rasa loyalnya itu akan muncul kalau dia dibayar tinggi. Dan itu di banyak perusahaan di Batam sudah membayar di atas UMK. Apakah itu dia berikan dalam bentuk bonus ya, atau bonus tahunan, bonus bulanan, itu macam-macam, atau tunjangan tambahan, tunjangan yang lain, dan dia pasti nilainya di atas UMK. Nah, tapi di sini kita pahami bahwasanya pemerintah itu berdirinya di tengah. Bahwasanya mereka mempertimbangkan kesejahteraan pekerja, tapi juga mempertimbangkan keberlangsungan usaha. Ada tadi pengusaha yang sanggup membayar dari UMK, tapi banyak juga yang keteteran ketika UMK itu naik, ya. Pusing ya, itu rata-rata menengah ke bawah. Nah, ini juga dipikirkan oleh pemerintah, jangan sampai mereka tutup atau jangan sampai terjadi pengurangan karyawan yang dampaknya juga nanti kepada pekerja sendiri ya. Artinya terjadi kehilangan pekerjaan di situ. Berarti rumusan yang diterapkan pemerintah itu menurut Apindo sudah fair? Ya, kalau menurut kami sejauh ini sudah fair. Sudah fair ya? Sudah fair, artinya sudah mempertimbangkan aspek inflasi, aspek pertumbuhan ekonomi, dan aspek kontribusi karyawan itu terhadap pertumbuhan ekonomi itu. Jadi sudah cukup fair dan sudah ya itu yang kita sebut dengan upah berkeadilan itu sudah lah. Ya sudah cukup di situ. Sudah tercermin di situ. Ya. Sebenarnya kita itu punya Tanggapan bisa per KPU Kabupaten Kota